Oleh sebab itu kami berada di tempat ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau bertata di atas puji-pujian kami. Dan tiba saatnya hari ini, firman Allah yang kami dengar Tuhan akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan yang kekal dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang mentalitas anak Allah. Ya, penting bagi saudara dan saya memiliki mentalitas yang kuat di dalam Tuhan. Tanpa kita sadari, perjalanan hidup kita berarti atau tidak ditentukan dari mentalitas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang pikiran kedua. Hati-hati pada waktu kita ada dalam suatu area pikiran kedua, di mana pikiran ini tidak selaras dengan firman. Yang pertama yang kita terima dari Tuhan adalah selaras dengan Tuhan, tapi dengan mudahnya, gampangnya pikiran ini bisa berubah. Saya akan buka dulu di dalam Efesus 4 ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan. Supaya kamu, yaitu saudara dan saya, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, firman Tuhan bilang bahwa roh dan juga pikiran kita harus terus-menerus diperbarui. Terjemahan aslinya sebenarnya the spirit of your mind. Amplified Bible mengatakan and be continually renewal in the spirit of your mind, having a fresh attention, mental and spiritual attitude. Jadi roh dan pikiran diterjemahkan sebagai the spirit of mind. Yang saya terjemahkan dengan bahasa sederhananya ada sikap dalam pikiran kita. Jadi pikiran yang punya roh, pikiran yang punya pengendalian, pikiran yang bukan hanya sekedar pikiran biasa, tetapi pikiran yang benar, pikiran yang murni di hadapan Tuhan. Diperbarui di dalam sikap bagaimana kita berpikir. Harus selaras dengan firman, itulah yang mempengaruhi mental di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemarin saya mau bikin nasi goreng, tapi dengan sangat mudahnya saya bisa ganti. Kenapa? Pada waktu saya ke dapur, saya lihat nasinya nggak ada. Bagaimana bisa bikin nasi goreng tanpa nasi? Dan akhirnya berubah saat itu. Bayangin, dalam hitungan per detik saya bisa berubah. Saya lihat ada telur sama ada indomie. Saya pikir saya satukan, jadinya omelet. Tadinya saya berpikir bahwa saya mau bikin nasi goreng, tapi dengan seketika, dengan gampang sekali berubah. Di tempat ini pun sama. Kita keluar, saya mau ke Citraland sebentar ini. Habis pulang, saya mau ke Citraland. Pada waktu kita di Citraland, kita langsung Citraland. Itu kok ada yang asap-asap keluar itu dari dalam rumah itu. Tadinya mau ke Citraland, kita mau makan, tapi bisa berubah langsung. Hati-hati dengan pikiran kedua. Adam dan Hawa gagal karena pikiran keduanya. Lihat dulu yuk, Kejadian 2 ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-17. Dan Kejadian 3 ayatnya ke-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Jadi manusia yang pertama sebelum ada Hawa, itu Adam menerima suatu perintah. Nah, perintahnya adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ini adalah suatu perintah firman yang Adam terima dari Allah. Ini adalah firman pertama. Ini adalah perintah pertama. Sebelum ada perintah-perintah lagi yang lainnya. Adam diberikan suatu perintah, otaknya pun masih baru, tidak tercemar oleh apapun juga. Otaknya masih bagus ini. Otaknya, usianya, daya tangkapnya, daya juangnya ini masih oke, luar biasa. Kenapa? Karena manusia pertama baru diciptakan luar biasa. Dia terima perintah yang pertama. Gak mungkin kalau saat itu Adam bilang di pasal ketiganya, Adam lupa. Karena Adam masih fresh.
Adam itu adalah manusia pertama yang saya juga nggak tahu umurnya berapa. Yang pasti Adam tidak ada masa anak-anak. Masanya langsung masa dewasa. Kemungkinan besar sih, kemungkinan besarnya. Menurut saya, Adam mungkin usianya sekitar 20 tahun saja. Alkitab tidak pernah mencatat usia Adam itu berapa. Tapi yang pasti masih fresh otaknya. Pikirannya masih belum tercemar oleh apapun juga. Dia terima perintah daripada Allah. Bayangin ya, dari Kejadian 2, 16, 17, 18, 19, 20, habis itu Kejadian 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke 17 suatu proses. Gampang berubah. Coba kita lihat ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan siapa? Istri. Pada waktu dia dengar perkataan Tuhan, di dalam Kejadian 2 ayat ke-16 sampai ayat ke-17, Tuhan memberikan suatu perintah buat Adam supaya pohon itu yang di tengah itu ada buahnya, jangan kamu makan. Perjalanannya singkat sekali, benar-benar singkat ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah ini karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Pada saat dia mendengarkan firman, gak ada masalah buat dia. Hari ini maka itu penting sekali firman. Saya berulang-ulang kali, penting sekali firman. Perkataan siapapun juga compare dengan firman. Tidak ada firman sesat. Ada di firman, lakukan yang baik yang benar di hadapan Tuhan. Ada di hadapan. Yang bukan firman, orang-orang yang ada di dalam sekeliling kita, lingkungan kita itu mempengaruhi kita. Kita terima firman, tapi kita punya komunitas tidak mendukung firman, hancur. Kejatuhan saya saat saya narkotika itu karena lingkungan saya. Karena lingkungan saya tidak ada firman. Ketika tidak ada firman, masuklah dan pasti hancur. Itu pun yang dilakukan sama Abraham dengan Sarah. Kejadian 15 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6. Dengan firman Tuhan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Firman-Nya kepada Abraham saat itu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, tidak memungkinkan lagi punya anak. Tiba-tiba firman memberikan kekuatan langsung dari Tuhan bahwa engkau akan punya anak dan keturunanmu akan banyak seperti bintang, seperti pasir di laut. Wow, luar biasa. Abraham percaya. Pada waktu dia dengar firman, dia percaya. Ya, lihat ya, Kejadian 15 sama Kejadian 16. Cuma beda satu pasal. Pikiran keduanya ada. Pikiran yang pertama, Abraham yakin saya akan punya anak dari sana. Kekuatan imannya Abraham luar biasa. Cuma berjalan dari Kejadian 15 sampai Kejadian 16 berubah. Berubahnya coba kita lihat. Kejadian 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan istrinya. Abraham, Jakob pun sama. Karena dia mendengarkan perkataan dari si pada waktu mendengarkan perkataan Sarai tidak ada iman. Tapi saat dia terima firman dari Tuhan, pikiran yang pertama, ada kekuatan yang luar biasa. Tapi bisa berubah luar biasa. Gampang sekali berubah. Lewat ucapan, orang langsung berubah. Kita sudah mau ada kerjasama. Kalau kita akan nekat suatu proyek yang besar. Teman kita bilang, lu tahu nggak? Dulu dia pernah ngambil duit itu. Langsung saat itu kita berubah. Kenapa? Pikiran kedua. Abraham juga sama.
Ketika ada pikiran kedua, pikiran kedua ini menjatuhkan kita. Hati-hati. Daud pada waktu dia melawan Goliat, dia bisa strong karena cuma pikiran yang pertama yang dia bawa. Tapi pada waktu dia ngintip yang namanya Betseba mandi, pikiran keduanya muncul. Dia ubah strategi. Set, Uria, kamu maju paling depan. Supaya apa? Supaya kena tembak, supaya kena serang dan mati. Bener loh. Dia maju, habis dia. Pikiran kedua ini juga ada dalam rumah tangga. Bukan yang tidak ada. Hati-hati. Bukan istri kedua aja. Pikiran juga ada yang kedua, berbahaya. Perkataan-perkataan dari lingkungan kita, itulah yang membuat kita berpikir untuk yang kedua kali. Sebenarnya kalau kita sesuai dengan firman, itu luar biasa. Tapi biasanya pikiran-pikiran kedua ini muncul. Contohnya, pada waktu kita ada di rumah sakit, sekarang udah di ICU, mungkin saudara kita atau mungkin teman kita atau mungkin siapapun juga. Tiba-tiba muncul satu orang, shoot, kalau sakit seperti ini kamu pakai dokter sini. Harusnya dengan yang pertama kita sudah oke. Tapi karena ada pikiran yang kedua berubah akhirnya. Sama juga kita didoain. Udahlah gak usah doa-doa lah. Kenapa? Pendeta juga manusia. Kalau kita bisa dapat pertolongan dari dukun, kenapa enggak? Sama-sama nolong kok, sama-sama baik kok. Pikiran kedua berbahaya. Musa, Bilangan 20 ayat kedua sampai ayat ketiga. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ayat yang ketiga. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayat yang ketujuh loncat. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi firman Tuhan datang kepada Musa. Ini Musa ini mikir nih. Mikiran yang pertama. Nah, ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu serta ternaknya. Ayat yang ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya. Ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, Tuhan bilang serukan saja Musa. Tapi Musa nggak lakuin itu. Kenapa? Karena ada pikiran yang kedua. Pikiran yang kedua dari mana? Orang yang ada di dalam sekeliling itu ngomong, menggerutu sama Musa. Musa, ini mana airnya? Mana airnya? Mana airnya? Musa punya keliangannya. Nah akhirnya dia bilang, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air ini bagimu dari bukit batu ini? Ayat ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyaknya air sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Ayat ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke dalam negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa? Karena ada pemikiran kedua dari orang di sekelilingnya dia, sehingga Musa emosi. Saat emosi dia pukul, bras. Ketika dia pukul, udah. Perintahnya untuk menyerukan, angkat tongkat sebagai komando, tapi bukan untuk memukul. Tapi Musa nggak lakuin itu. Musa pukul. Das 2 kali. Keluar mujizat airnya, keluar. Nih, 1. Ada hukuman Tuhan. Musa, kamu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kamu tidak kudus di hadapan, tidak taat di hadapan Tuhan. Hati-hati, pikiran kedua akan menghambat hidup kita. Pikiran kedua akan memberikan ketidakyakinan di dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis, coba kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis punya pikiran kedua. Matius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa yang dia beritakan. Ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sebelum Yesus muncul, Yohanes sudah muncul ini. Ayat yang ketiga,
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi sebelum Yesus muncul, Yohanes sudah muncul. Dan dia muncul, dia membawa firman. Firmannya adalah dia menyerukan agar seluruh orang, untuk apa? Untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, terima si Mesias itu. Ini Yohanes terima dari Allah, mandatnya dari Allah. Yang pertama, dia berpikir, wow, ini firman luar biasa. Tapi bisa diubah. Matius 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes yang sama, yang menyerukan seruan untuk bertobat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia lupa. Kenapa? Ada pikiran keduanya. Kenapa? Pikiran keduanya saat ini saya lagi ada di penjara. Di dalam penjara, Yohanes mendengar pekerjaan Kristus. Lalu ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Dia ragu loh. Dia membuka jalan bagi Tuhan. Ditulis dalam kitab Yesaya. Dia ragu. Dia bilang, Tuhan ini benar Mesias atau tidak? Tuhan ini benar-benar Kristus atau tidak? Bisa menyelamatkan saya atau tidak? Dia meragukan Tuhan. Padahal yang pertama, dia menyerukan sebelum orang-orang lain. Hamba Tuhan pertama di perjanjian baru itu adalah Yohanes Pembaptis. Menyerukan, bertobatlah, berikan seluruhnya hidup kamu dibaptis. Di dalam penjara, ternyata Yohanes bilang, Yesus itu benar Tuhan atau bukan? Maka itu Yohanes bilang, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami, saya, Yohanes harus menantikan orang yang lain? Dia ragu loh dengan apa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya dia. Hati-hati dalam pikiran kedua. Pikiran kedua bisa muncul kapan saja dalam hidup kita. Ananias sama Safira mau jual tanah, didoain sama Petrus waktu itu. Tanahnya terjual. Pikiran pertamanya, kalau tanah ini terjual, saya mau kasih buat Tuhan. Dia lupa, nggak ditanya juga sama Petrus. Petrus bilang bahwa, Ananias, kamu sudah melukai hati Roh Kudus. Pikiran keduanya muncul. Kalau saya kasih nih buat yang namanya gereja, buat Petrus, buat kerajaan Allah, loh, sayang, di mana uang kita berada, di sana posisi hati kita bisa menempati posisi yang sama dengan uang kita. Kita jual nih, dapat sesuatu, perpuluhannya kan 10%. Jual rumah 4 miliar, berapa tuh yang harus dibalikin? 400 juta. Oh enggak, pas sudah dipangkas, udah buat gereja 4 juta. Dipangkas luar biasa. Padahal satu, apa yang kamu dapat dari Tuhan, bisa jual rumah kan dapat uang tuh. Nah harusnya minus 10% untuk Tuhan. Kalau nilainya kecil oke. Tapi kalau nilainya besar, aduh. Kenapa? Pikiran kedua. Ada lagi yang berpikir di sekeliling kita semuanya, udahlah, Tuhan udah tahu lah. Kamu kan lagi butuh ini, kamu kan lagi butuh ini. Pikiran kedua, hati-hati. Ada banyak orang yang terjebak. Menurut saya, apa yang sudah Tuhan berikan, kalau memang itu harus dikembalikan. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa juga. Pak, saya mau dipotong pajak dulu atau belum dipotong pajak dulu, terserah. Yang penting satu hal, seberapa yang ada diberikan, berikanlah yang terbaik buat kita. Dari hatinya kita, bukan karena saya nih, kalau saya diberkati luar biasa, ya kan saya mau layani Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yes, Tuhan berkati. Dapat kita 1 bulan 100 juta. Ngasih 10 juta. Ngenes. Iya gak sih? Ngenes gak sih? Ngenes tuh. Ngasih 10 juta ngenes. Maka itu berbalik lagi sama hatinya. Hati-hati dengan pikiran kedua. Firman selalu yang pertama. Terima firman. Kita harus tahu bahwa harus tetap mempertahankan yang pertama. Inilah mentalitas dalam hidup kita. Jangan sampai hari ini kita digagalkan karena buruknya mentalitas kita, adanya pikiran-pikiran kedua di dalam hidup. Kalau sudah memberilah dengan baik.
Kalau Anda yang sudah memberikan buat Tuhan, berikan all out untuk Tuhan. Jangan pernah kita lihat lagi, oh saya tuh yang ngasih horden, saya yang ngasih wallpaper, saya yang ngasih AC, saya ngasih ini, saya ngasih ini. Oh jangan, maaf. Kalau udah kasih buat Tuhan, kasihlah buat Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama. Lupakan apa yang sudah kita kasih. Biar Tuhan mengingat dalam apapun juga dalam kehidupan kita. Dan memberikan adalah satu dari hatinya kita. Di gereja ini tidak ada persembahan, tidak ada persepuluhan juga. Dan saya mau beritahu, tanpa Anda memberikan persembahan, tanpa Anda memberikan persepuluhan, Anda tetap diberkati. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, saudara saya dipanggil untuk apa? Menerima berkat itu. Tanpa memberi, diberkati. Kenapa? Karena Anda anak Allah. Anak saya tidak pernah memberikan saya uang, tapi saya memberikan dia makan. OVO-nya habis, saya isi. Dia memberikan effort, nggak ada effortnya apa-apa, masih kecil. Tapi apa? Saya care dan saya berikan semuanya. Tanpa dia ngasih apa-apa ke saya. Yang namanya orang tua memberikan. Begitu juga dengan Bapa di surga. Tanpa Anda memberikan apapun juga, dia berkati kita, berlimpah-limpah dalam hidup kita. Maka itu gereja ini bertumbuh adalah karena kasih karunia Tuhan luar biasa. Minus gak ada masalah, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Setiap minggunya, setiap saatnya, ada yang menabur, ada yang menabur, ada yang menabur semuanya. Tidak pernah kekurangan hidup kita. Saya tidak pernah punya pikiran bisa beli yang mahal. Ini harga 11 juta. Saya beli itu dulu yang pertama tuh 1.600.000 kalau saya tidak salah. Tadi udah 1,8. Saya nawar gila-gilaan di Glodok. Uangnya udah tidak ada nih buat gereja, tolonglah, gak bisa Pak, ini ada ini sebenarnya, tolonglah 1,6 buat. Main kita. Kayak kita tahu ada waktu di Tanjung Duren, ya kan? Itu keyboardnya keyboard mainan itu. Itu bukan keyboard itu. Pemain musik bilang, Pak keyboardnya gini Pak, iya gini, gak ada masalah. Yang main siapa? Pak Yoko. Tapi hebat, meriah, luar biasa. Ada jemaat yang bilang, keyboardnya kelihatannya udah tidak layak nih. Saya bilang masih layak. Terus dia bilang, keyboard sekarang seri yang berapa? Dia konsultasi S950 katanya. Hari Minggu tiba itu. Saya cek 11,9. Saya kalau dikebukin ya saya udah beli mahal. Jujur aja. Tapi Tuhan berikan itu semua. Yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan kita. Gak pernah mikir juga buat bangku-bangku, enggak. Buat mimbar, enggak. Saya mimbar ada 3. Bayangin, mimbar punya 3 saya. Tapi dulu, saya mau flashback aja, saya belum punya mimbar dulu. Tahu nggak saya buat dari apa? Beneran nih, saya buat dari dus Indomie. Itu saya buat tek agak tinggian. Habis itu saya bikin kayak banner, ya kan, saya bikin situ adalah Batra Ministry dari dus. Ini amazing, luar biasa Tuhan. Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan berikan yang kita tidak pernah pikirkan dalam hidup kita. Penyataan Tuhan sempurna buat kita semua. Dari apa? Kemurahan Tuhan. Kolektor ada? Persepuluhan ada? Semuanya apa? Kemurahan Tuhan. Maka itu hari ini saya bersyukur sekali. Yang penting satu hal, bahwa kita bisa beribadah, ya. Jemaatnya Pak, jemaatnya banyak, tapi ada yang diambil orang ada, tidak ada masalah. Kenapa? Karena jemaat punya Tuhan. Saya terus bergerak maju di dalam Tuhan. Pelayanan tetap bergerak maju. Saya dijemput Alphard sampai maaf pelayanan dengan Grab, tidak ada masalah. Semuanya untuk kita. Lukas 22 ayat ke-33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Ini suatu hal yang luar biasa. Dia terima rahmatnya Tuhan, dia terima firman yang luar biasa. Sampai Petrus yakin dalam hidupnya dia. Dia bilang, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Engkau. Petrus terima firman yang luar biasa. Keteguhan hatinya dia, iman yang luar biasa. Ayat ke-34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal. Tapi yang pertama dia bilang apa? Tuhan, aku sekali-kali tidak mungkin, tidak bakalan, tidak
saya juga bingung ini. Ini iman karena firman luar biasa. Tuhan bilang, Petrus hari ini ayam tidak mungkin berkokok kalau engkau belum menyangka. Lukas 22 ayat yang ke-61. Berarti cuma jalan 27 ayat langsung berubah. Sehari nggak? Enggak lah. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61. Yes. Lalu berbalikan Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangka aku. Petrus, kok berubahnya cepat sih? Bukannya bilang katanya siap mati buat Tuhan. Kenapa menyangkal? Ini perubahannya cepat. 27 ayat bisa berubah langsung. Setengah jam baru dapat firman luar biasa. Allah yang saya sembah adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Aduh, kelihatannya saya mau ke Mbak Gondrong. Saya mau ke dukun aja, ke paranormal aja. Lo Anda baru terima firman, baru didoain sama pendeta, udah berubah. Kenapa? Pikiran keduanya. Kenapa? Karena lingkungan yang berpengaruh dalam hidup kita. Lingkungan semua. Lingkungan seringkali menjebak hidup kita agar terjadi pikiran kedua. Padahal nggak ada pikiran kedua. Orang-orang bisa aborsi, kenapa? Karena ada pikiran kedua. Pikiran pertama enggak. Wis, dapat anak. Luar biasa. Praise the Lord, luar biasa. Tuhan menyertai luar biasa. Pikiran kedua yang masuk melalui apa? Melalui orang tuanya dia. Loh, anak udah 4 bos. Udahlah, 4 anak cukup. Udahlah aborsi lah. Ngapain kamu? Ya kan? Lah emang punya duit untuk melahirkan. Sesarnya, dokternya, semuanya bilangnya, tuh anak lu 4 aja lu belum urus. Pikiran kedua masuk, syuk. Pak, enggak sama orang tua. Saya Pak, enggak, mertua. Syuk, masuk lagi, mertua. Kenapa? Pikiran kedua masuk, syuk. Setelah pikiran kedua ada pikiran ketiga lagi, syuk. Sahabatnya. Udah lu, jangan lu. Gua punya anak 6 gila, lu pusing gua. Gua kalau bisa nih, ngulang nih, maaf ya. Enggak usah punya anak. Kenapa? Repotin. Semua anak gua 6 yang narkoba. Masuk lagi pikiran ketiga, syuk. Dokter bisa kuret. Murah, 4 juta doang. Di mana sih kuretnya sebenarnya? Ada nih, ntar gua ini nih, WhatsApp ini. Masuk lagi pikiran ke-5, pikiran ke-7, ke-8. Pikiran yang pertama yang maaf, hilang semua. Ya, orang yang punya mental yang kuat, dia akan mempertahankan pemikiran dia yang pertama. Ketika dia sudah melangkahnya, langkah ini harus sampai pada akhir. Rudy Hartono luar biasa sekali. All England, dia juara 7 atau 8 All England. Kalau tahu finalnya, waduh, Rudy ini punya mental yang kuat yang luar biasa. Dan doa dia cuma satu, Tuhan berikan saya 1 angka lagi. Dia pernah 14-0. Yang 0 tuh dia. Waktu itu sama siapa ya? Sweden kalau saya tidak salah. 14-0. Lawannya 14, dia 0. Kalau kagak bukan mental juara itu. Kalau dia punya pikiran kedua, dia bilang, udah, gue nyerah. Kenapa? Lawannya 14, dia 0. Tapi Rudy Hartono luar biasa. Pada waktu dia tahu bahwa, wis, 14, 0. Dia bertahan dulu. Yang giginya luar biasa. Dia selesaikan permainan yang ada. Doanya cuma 1. Pada waktu dia mau save, dia doa dalam hatinya dia. Tuhan, berikan saya angka 1. Tuhan berikan. Beras. 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-13. Mental juara yang luar biasa. Sampai 14-14, yes. Akhirnya dia selesai 17-14. Ada lagi pada waktu dia ngelawan Cina. Set yang pertama dia kalah. Set kedua juga sama juga. Lawannya udah 14 lagi. Doain cuma 1. Tuhan berikan saya angka 1 lagi. Dia selesaikan pertandingan yang ada. Akhirnya, saudara, kalau kagak salah 18-15. Set ketiga lagi, wah dia tanding lagi semuanya. Akhirnya dia memenangkan pertandingan yang ada. Kenapa? Mentalnya. Nggak ada pikir keduanya. Tuhan, saya mau sampai akhir. Kemenangan bagi Rudy. Rudy bilang, sebelum ada angka yang menyatakan bahwa saya kalah, saya belum. Ini penting nih buat kita nih. Sebelum hari ini, Tuhan bilang, hidupmu belum berakhir. Belum berakhir. Tuhan bilang, hidupmu
belum berhenti. Tidak mungkin berhenti. Thomas Alva Edison, bagaimana lampu bisa menyala? Percobaan yang dia lakukan ada 10.000 minus 2 kali. Jadi 99998. Udah ada asistennya bilang, Pak Thomas, sudahlah, kita pulang malam terus semuanya. Saya juga udah tidak fokus lagi sama keluarga saya. Udahlah, kita stop sajalah. Lampu ini tidak akan pernah bisa menyala. Udahlah, kita stop sajalah. Ada pikiran keduanya. Thomas bilang, tidak, suatu hari nanti kita akan lihat bagaimana lampu ini. Enggak didengerin pikiran yang keduanya. Berpikir cuma satu, pemikiran yang pertama saja. Dan akhirnya, saudara, setelah 99998 kali pencobaan, dia nyala lampu. Ketika itu, Thomas tahu, ketika saya sudah melangkah sampai akhir, saya harus menyelesaikan diwawancara ini. Inilah Thomas Alva Edison. Setelah 99998 kali tidak berhasil menyalakan lampu, dan akhirnya lampu menyala. Kok dia marah luar biasa. Dia undang pers. Ralat, lampu bukan tidak menyala. Tulis, saya tahu bagaimana caranya untuk lampu tidak menyala. Ini hebat, luar biasa loh. Saya tahu 99998 cara untuk supaya lampu tidak menyala. Dia tahu caranya. Dia kagak mau dibilang bahwa dia gagal 99998 kali. Pikiran kedua dia disingkirkan. Ketika ada pikiran kedua, hancur. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini penting nih buat kita. Yang tidak kelihatan tapi ada, itu kekal. Tapi yang kelihatan saat ini, maaf, tidak kekal, dan itu hanya sementara. Yang Rudy Hartono lihat angka sebentar, 14 sebentar. Kenapa? Bisa berubah 14-1, 14-2, 17 sampai akhirnya memenangkan pertandingan yang ada. Kenapa? Karena dia lihat yang kelihatan angkanya itu sebentar. Yang paling satu, jangan sampai ada pikiran kedua. Untuk apa? Menyerah. Ini penting buat kita. Hari ini kesembuhan belum ada, Pak? Yes. Tapi bukan berarti tidak ada. Tidak kelihatan kesembuhan itu. Tapi justru kesembuhan itu ada. Yang tidak kelihatan, justru firman Tuhan bilang ada, dan itu nyata bagi kita. Berkat Tuhan mungkin tidak ada. Mengapa? Karena kita melihat kenyataan. Tapi jangan pernah melihat kenyataan itu yang tidak ada, di mana Tuhan berkati. Ternyata itu ada. Yuk hari ini be strong. Bukan berarti hari ini apa yang belum kita dapat kita tidak pernah meraih. Kita pasti akan meraih. Hati-hati dengan pikiran kedua, jangan sampai ada pemikiran yang berbeda dengan firman. Berulang-ulang kali saya menjelaskan, jangan ada sampai pikiran-pikiran yang berbeda dengan firman. Firman katakan yes, lakukanlah. Firman katakan tidak, no, jangan lakukan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran kedua di dalam kehidupan kita. Tuhan